Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bidan, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya atas nama Nur Hidayah sebagai moderator serta penyampaian materi yang kedua, dan teman saya atas nama Lina Hidayah sebagai pemateri yang pertama. Nah, video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah KDK 2 dosen pembimbing Ibu Ismiati SST MKB. Kami dari Prodi D3 Kebidanan semester 2 Fakultas Kesehatan di Universitas Komarul Huda Badarudin Bagu. Selamat menyaksikan. Eliminasi merupakan proses pembuangan sisa-sisa metabolisme tubuh baik yang melalui ginjal berupa urin maupun gastrointestinal yang berupa fekal. Eliminasi fekal atau defekasi adalah pengurangan sisa-sisa feses dari anus dan rektum. Proses eliminasi ini terjadi beberapa langkah. Yang pertama ginjal, ureter, bladder, uretra, dan uretra opening. Next. Fisiologi berkemih dimulai dari urin masuk ke kandung kemih, terus terjadi perenggangan serat otot dinding ke kandung kemih, terus impuls berjalan melalui serabut aferan menuju pras tumbalis medula spinalis dan transmisikan ke korteks cerebri. Mixity kontrol saraf aferan menuju kandung kemih, impuls berjalan ke saraf parasit sakralis menyebabkan otot dinding kandung kemih berkontraksi, sphincter berkontraksi, timbul rangsangan ingin buang air kecil. Terus pengeluaran urin, kontraksi otot dinding, abdomen dan diafragma meningkat. Tekanan kandung kemih yang sebelumnya terisi 170 sampai 230 mili. Faktor yang mempengaruhi kebiasaan berkemih, yang pertama pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua aktivitas dan tonus otot, yang ketiga kebiasaan dan gaya hidup seseorang, yang keempat psikologis, yang kelima intake cairan dan makanan, yang ketujuh sosiokultural, dan yang kedelapan pengobatan, yang kesembilan adalah kondisi penyakit. Masalah-masalah eliminasi urin ini ada 4. Yang pertama, retensi urin adalah kondisi seseorang karena penumpukan urin dan ketidakmampuan untuk menampung urin di kandung kemih. Terus yang kedua, inkontinensia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, stres inkontinensia dan kedua, urge inkontinensia. Yang pertama itu tekanan intraabdomen meningkat dan menyebabkan kompresi kandung kemih. Terus yang kedua itu urge inkontinensia, tiba-tiba ingin berkemih. Dan selanjutnya itu yang ketiga, perubahan pola berkemih antara lain seperti frekuensi, urgensi, polisuria, dan disuria. Nah, dan yang terakhir itu enuresis adalah ketidaksanggupan menahan kemih atau mengompol yang tidak disadari yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengandung sphincter eksterna. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami tadi. Nah, langsung saja ya ke materinya, yaitu konsep dasar eliminasi fekal atau ALFI. Nah, kita ini wajib tahu apa saja definisi dari eliminasi fekal atau ALFI ini. Nah, eliminasi fekal atau buang air besar atau BAB yang sering kita lakukan, ini juga disebut dengan defekasi loh. Nah, ini merupakan proses normal tubuh kita yang sangat penting bagi kesehatan untuk mengeluarkan sampah dari tubuh kita. Nah, sampah yang dikeluarkan itu disebut dengan stol atau feces. Nah, next ke materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi fekal atau ALFI. Nah, yang pertama itu diet. Asupan makanan secara teratur itu sangat membantu untuk mempertahankan pola peristaltik yang teratur dalam kolon. Yang kedua, usia. Nah, pada bayi dari umur 2 sampai 3 tahun, lambungnya itu kecil, enzimnya kurang, dan peristaltik usus cepat, neuromuskuler belum berkembang normal sehingga mereka itu belum mampu mengontrol buang air besar. Yang ketiga yaitu pemasukan cairan. Nah, asupan cairan yang cukup ini sangat membantu untuk mengencarkan isi usus dan memudahkannya bergerak melalui kolon. Nah, orang dewasa intake cairan yang normal itu 2000 sampai 3000 mili. Bisa juga diukur dengan gelas yaitu 6 sampai 8 gelas. Yang terakhir
terakhir yaitu aktivitas. Next, harus kita ketahui juga masalah-masalah gangguan eliminasi fekal. Yang pertama itu konstipasi. Apa sih konstipasi itu? Nah, konstipasi ini adalah penurunan frekuensi defekasi yang diikuti oleh pengeluaran fisis yang lama atau keras, disertai juga dengan kering dan upaya mengendal saat defekasi. Nah, yang kedua yaitu fekal infaction. Nah, lanjut yaitu diare. Diare ini adalah gejala gangguan pencernaan atau gangguan proses pencernaan, absorpsi dan sekresi dalam saluran GERD akibat demi melewati usus terlalu cepat sehingga usus besar tidak mempunyai waktu untuk menyerap air. Yang selanjutnya itu inkontinensia dan yang terakhir yaitu kembung. Nah, kembung ini merupakan penumpukan gas pada lumen intestinal sehingga dinding usus merenggang dan distensi dapat disebabkan karena konstipasi atau penggunaan obat-obatan. Next, nah jadi saya bisa simpulkan dari apa yang disampaikan oleh teman saya maupun saya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kebutuhan eliminasi terdiri dari dua macam. Yang pertama eliminasi urin atau kebutuhan buang air kecil dan eliminasi besar atau kebutuhan buang air besar. Nah, organ yang berperan dalam eliminasi urin adalah pertama itu ginjal, yang kedua kandung kemih, yang ketiga uretra. Nah, dalam pemenuhan kebutuhan eliminasi urin terjadi proses berkemih, sedangkan kebutuhan eliminasi alfi, organ yang berperan adalah mulut, usus halus, usus besar, dan anus. Terima kasih.